Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo Indonesia, aku akan mencoba ini ngevlog berada di garasi. Jadi aku nggak tahu apakah suaranya ini bisa jelas atau tidak. Terus sinarnya. Oke, I see you my friend. See you. Oke, bye. Jadi aku nggak tahu apakah ini bisa jelas suaranya. Mau cerita apa lagi ya ini hari ini? Nggak tahu, tunggu dulu ya. Oh, sorry. Itu tadi adalah orang yang bersihin rumah. Jadi aku terpaksa harus duduk di depan, di garasi, ngevlog. Sambil ngevlog daripada plonga-plongo. Mereka datang bukan main pagi ya, jam 8:30 sudah berada di sini, terus bersihin rumah ya, biasanya 2 jam begitu. Oke, jadi oke, teruskan dulu. Aku ingin ngevlog apa? Aku ingin sharing dengan kalian tentang kehidupan ya, tentang perbedaan kehidupan di US, di Amerika dengan di Indonesia. Mungkin ini hanya sekedar contoh hidup aja ya. Atau mungkin kalau bisa diambil itu ya maknanya apa, bisa untuk sebagai contoh untuk hidup di Indonesia atau di negara manapun, itu mungkin lebih baik. Kalau nggak bisa hanya sekedar hiburan aja ya. Jangan terlalu serius dengan ini. Nah, di Amerika sini saat ini banyak orang yang masih muda tapi sudah mempunyai uang untuk pensiun. Nah, itu gimana? Umur 40, bayangkan umur 40 mereka sudah bisa pensiun. Nah, kebanyakan orang-orang ini generasi muda, lahiran tahun 85, 80-an gitu. Umurnya masih baru 40, 45 tapi mereka bisa mempunyai uang yang cukup untuk pensiun, bukan hanya sekedar hidup aja loh. Mereka ini keinginannya juga berbeda ya. Mereka anak-anak muda yang mempunyai kehidupan lifestyle seperti ini, biasanya mereka ingin keliling dunia seperti gypsy. Gypsy tahu nggak? Orang yang berkelana gitu loh, seneng traveling. Nah, anak-anak muda ini umur 40, mereka sudah bisa mempunyai uang untuk berlibur keliling dunia. Nah, itu gimana ya? Nah, maka itu aku di sini ingin sharing ke kalian tentang generasi muda, Gen Z atau Gen apa, nggak tahu, Gen apa, ya. Aku ingin sharing aja ke kalian. Aku tidak tahu apakah kehidupan seperti ini bisa diterapkan di Indonesia. Aku tidak tahu ekonomi Indonesia sestabil apa ya. Tapi yang aku lihat ya, sangat menarik. Di Indonesia, coba lihat di sekitar kalian ya. Aku bicara di Indonesia ya. Mungkin umumnya di Asia. Nah, di Indonesia tuh biasanya anak muda kalau sudah umur 20 gitu ya, sudah selesai lulus SMA atau sudah kuliah gitu ya. Jadi mereka tuh keinginannya, biasanya cita-citanya, entah itu cita-cita dia sendiri atau keinginan orang tuanya, aku nggak tahu. Mereka biasanya ingin agar apa ya? Ingin cari kerja, ingin menikah, ingin kawin, ingin punya anak, ingin punya rumah. Seperti itu biasanya ya. Tapi generasi muda di Amerika ini tidak semuanya ya. Aku mengatakan ini tidak semuanya orang di Amerika seperti ini ya. Tapi cukup banyak gerakan yang namanya FIRE. FIRE itu kalau nggak salah ya singkatan dari Financial Independent
retire early. Nah, fire itu api ya. F-E atau F-I-R-E, fire, bahasa Inggris ya. Dia bilang itu generasi gerakan, a fire movement. Itu banyak sekarang di sini dan biasanya anggotanya tuh anak-anak muda semua. Dan mereka bisa mencapai umur 40, 39, 38 atau 45 itu mereka sudah pensiun, punya uang yang cukup. Uang dia itu bisa generate income untuk retire jalan-jalan keliling dunia. Bukan main kan? Gimana caranya? Ikuti terus ya. Nah, itu FIRE itu singkatan dari Financial Independent Retire Early. Nah, itu singkatannya. Nah, aku salut dengan mereka ini, maka itu aku ingin sharing ke kalian ya. Agar siapa tahu kalau kalian juga mempunyai jiwa merantau, itu ini sangat cocok untuk kalian untuk dikaji ya. Tapi apakah ini bisa dicapai di Indonesia? Mungkin kalau kalian anaknya orang kaya ya bisa lah, atau mungkin pendidikan kalian tinggi atau bagaimana? Aku tidak mengerti. Sorry, aku tidak mau di sini nanti memberi komen terus akhirnya disalahkan lagi ya. Udahlah. Tapi aku membicarakan ini apa yang terjadi di Amerika. Mempunyai satu lifestyle ya, movement, fire movement. Nah, itu yang ingin aku sharing. Bagaimana mereka bisa sampai mempunyai uang begitu banyak? Nah, dengan otak. Mereka kerja dengan otak. Maka itu banyak orang mengatakan ya, aku dengar ya, itu Gen Z atau Generation Alpha segala macam itu mereka malas-malas nggak mau kerja. Tidak loh, mereka tidak malas, mereka kerja pakai otak. Itu gimana? Nah, rahasianya sebetulnya simple sekali. Mereka kembali ke basic. Apa? Saving. Nabung. Nah, itu rahasianya. Apa mereka mencoba menabung semaksimum mungkin. Nah, gimana caranya kok bisa begitu? Kalau aku mau cerita, mungkin kalian tidak percaya. Di video aku yang lalu ya, berapa bulan yang lalu, 2 bulan lalu mungkin aku bilang tentang menabung kan. Ada yang memberi komen, boro-boro mau menabung, untuk makan aja nggak ada. Nah, itu dia. Aku nggak percaya seperti itu ya. Karena kebanyakan mereka mau spend, not save. Dia mau spend itu belanja terus. Oke? Maunya diobral duitnya gitu. Jadi tidak mempunyai mindset yang untuk saving. Nah, nggak ada. Terus invest dengan smart ya. Nah, aku lihat ya, di grup ini, kalian bisa lihat sendiri di internet ya. Nanti akan aku cantumkan linknya di bawah deskripsi video aku ini ya. Ada linknya 2 anak muda yang sangat menarik. Mereka itu, kalau aku bicara tentang nabung, kalau di Indonesia boro-boro mau nabung ya, untuk makan aja. Untung kalau bisa makan 3 kali sehari. Nah, itu aku nggak mau nyinggung di situ. Tapi mereka ini, dia saving, menabung dengan sangat agresif. Kalau aku katakan, mungkin kalian nggak percaya ya. Aku dulu bilang 5%, 10%, 20% gitu aja. Ada orang gila loh, nabung segitu, boro-boro mau nabung untuk makan aja nggak bisa. Nah gitu. Aku hanya bilang 10% loh ya, 20%, 10%. Tapi ada yang mengatakan aku ini kuku, gila. Ya, nggak apa-apa lah. Mereka ini, kalau aku kasih tahu mereka, kalian nggak akan percaya. Mereka ini
bisa menabung sampai 40% dari income mereka, dari gaji mereka. Bahkan ada yang 50% ditabung dari gajinya. Nah, mau dengar yang gila lagi? 75%, teman. 75% dari income-nya itu mereka simpan semua. Sampai seagresif itu. Loh, terus kalau 75% masa cukup untuk hidup? Buktinya ada. Jadi, mereka itu hidup seminimal mungkin. Kalau tidak perlu, mereka tidak akan beli. Mereka mau barang ya, taruhlah mau minum Coca-Cola. Apakah aku perlu Coca-Cola? Kalau nggak perlu, mereka nggak mau beli. Terus misalkan mau beli mobil baru, apakah aku perlu mobil baru? Mobil bekas saja lah. Terus kalau kalian mau beli mobil bekas yang bagus, mobilnya bagus ya, mewah, apakah aku perlu mobil yang bermerek? Nah, kalau nggak perlu, jangan beli. Beli mobil yang termurah. Untuk apa? Mobil fungsinya untuk apa? Mobil fungsinya untuk transportasi dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke tempat belanja kan. Nah, kenapa mau harus beli yang bermerek? Beli mobil yang ada bannya aja, yang asal bisa gelundung, membawa kamu dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke tempat belanja, atau bisa dipakai untuk transportasi. Nah, itu aja. Nah, mereka cara berpikirnya sampai seperti itu. Maka itu bisa mereka bisa menabung 75% dari gaji mereka. Nah, ini soal ini. Terus gajinya di mana ya? Diinvestkan. Tentang investasi, tunggu dulu. Nanti akan aku ceritakan. Nah, juga kalau di Indonesia, kalian baru umur 20-an mau kawin, punya anak, sudah itu semua ya, itu keinginannya. Tapi ini anak-anak Gen Z ini, mereka tidak mau. Dan kebanyakan dari orang anak muda yang di sini, kalau mau menikah, menjalin hubungan jangka panjang, itu sudah direncanakan sebelum mereka menikah. Oke, bahkan sebelum mereka menikah pun mungkin kumpul kebo, nggak apa-apa kan? Dicoba dulu, memang barang belum dicoba kok dibeli. Sorry, ini hiburan ya, jangan dianggap serius ya. Jadi gitu. Nah, di Indonesia kan buru-buru kawin, dijodohin, kawin gitu. Nah, menurut aku pernah memberi komen, itu adalah kehidupan yang sembrono. Bagaimana maksudnya? Iya, kamu menginginkan hubungan untuk seumur hidup loh. Tapi cara kalian untuk memilih istri itu sakdek saknyet. Begitu cak-cek kayak beli ayam, cak-cek, ngerti? Sorry, aku pakai bahasa Jawa ya. Cak-cek itu maksudnya kayak cak-cek menangkap ayam gitu aja. Ayam ditangkap, dari orang Jawa bilang cak-cek gitu. Itu mungkin bahasa aku sendiri ya. Nah, hubungan jangka panjang seumur hidup, tapi cara memilih kalian itu seperti nangkep ayam aja. Nah, itu enggak dipikir. Nah, orang di sini ya, aku tidak membenarkan, tidak menyalahkan ya ini. Kalau kalian tanya, sistem mana yang bagus? Sistem di Amerika atau sistem di Indonesia atau sistem di Asia? Di sini tidak ada hubungannya antara benar atau salah, baik atau mana yang enak, mana yang nggak enak, nggak ada. Aku hanya ngeyel di sini ya. Aku hanya sharing tentang kehidupan, bagaimana cara berpikir anak muda di sini dengan bagaimana cara berpikir tradisi yang ada di timur di Indonesia ya. Jadi aku tidak memihak sini, memihak sana. Tidak ada hubungannya dengan baik buruk atau enak atau nggak enaknya ya. Jadi jangan salah sangka, ini hiburan. Orang di sini, anak-anak muda di sini, begitu sebelum kawin mereka sudah mengatakan, oh nanti kita punya anak berapa? Kamu ingin anak atau enggak? Oh aku nggak mau punya anak. Nah itu, ini sudah layak dibicarakan.
Nah, aku kasih contoh ini. Ada teman aku, dia sudah berunding dengan calon istrinya, aku nggak mau punya anak. Nah, alasannya yang satu aku kasih tahu ini ya. Mungkin dulu aku pernah bikin video juga. Dia mengatakan dia punya dia punya orang tua, kedua orang tua, omnya, tante-tantenya itu mempunyai jin kanker. Jadi semuanya itu mati kena kanker. Dan matinya itu mati muda, antara 35 sampai 50 tahun matinya. Nah, teman aku ini, dia masih muda, umur belum sampai 20, sudah yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah mati. Nah, jadi dia harus struggle, hidup sendiri gitu, cari duit sendiri gitu ya. Maka itu, dia tidak mau nanti anaknya seperti dia. Waktu masih muda, kedua orang tuanya sudah mati, terus dia harus kerja sendiri, cari hidup sendiri. Dia tidak mau itu. Maka itu, dia berpikir, saya tidak mau anak aku hidup seperti aku. Maka itu aku lebih baik tidak mempunyai anak. Nah, itu pemikiran bagaimana? Menurut aku sangat responsible sekali cara berpikir dia. Dia sangat tanggung jawab sekali mengetahui yang mana diri dia ini mempunyai jin penyakit kanker. Karena sudah beberapa keturunan dalam kehidupan dia itu mati kena kanker di bawah umur 50 sudah mati semua. Nah itu. Maka itu dia pikir aku tidak tahu kapan aku harus mati kan. Tapi untuk menjaga itu aku tidak mau melahirkan anak. Terus anak saya nanti menderita karena aku mati muda gitu. Bijaksana kan? Mungkin nggak tahu kalau pemikiran kalian ya. Terus dia berunding dengan calon istrinya, pacarnya. Akhirnya mereka berdua setuju kawin, tidak mau punya anak. Mereka hidup bahagia. Terus aku tanya dengan mereka, ngobrol, dia terbuka orangnya. Dia bilang, kenapa kita harus punya anak? Aku hidup dengan istri aku cukup bahagia. Istrinya bilang aku cukup bahagia, tidak perlu membesarkan anak, hanya kita bekerja berdua cari duit bisa untuk hidup, kita hidup bahagia. Nah itu satu ya. Yang kedua ini nanti linknya aku kasih di deskripsi di bawah video ya. Dia kebetulan YouTuber juga, dia ingin keliling dunia. Dia juga tidak mau punya anak, masih muda. Waktu mereka bertemu menikah itu, mereka runding berpikir, aku tidak mau punya anak. Istrinya bilang, aku juga nggak mau punya anak. Karena mereka kedua-duanya senang melancong, senang jalan-jalan, senang keliling-keliling. Nah mereka berdua mempunyai cita-cita untuk keliling dunia. Dengan cara apa? Ya dengan cara nyimpen duit, punya uang untuk keliling dunia, jalan-jalan terus. Mereka tidak mau hidup di satu tempat. Mereka mau pindah misalkan ke Indonesia, tinggal 3-4 bulan di Indonesia. Kalau sudah bosen ke Malaysia, tinggal di Malaysia 3-4 bulan, ke Singapura, tinggal berapa bulan ke Thailand, ke Hong Kong, ke seluruh dunia lah, ke Eropa, kemana mereka inginkan. Nah itu tujuan mereka untuk hidup pindah-pindah, menikmati keindahan dunia. Nah itu yang mereka inginkan. Nah terus mereka berpikir, untuk itu kan perlu duit, kan butuh duit kan. Nah iya memang butuh duit. Nah duitnya dari mana? Nah ini dia. Di sini biasanya aku sendiri terus mertua aku, terus besan aku pun kehidupannya sama. Maksud saya begini, aku bukan orang pinter ya, aku bukan orang pinter, maka itu aku mencari bantuan dari orang yang pinter dan orang yang diakui dengan hukum mempunyai perusahaan konsultan financial advisor. Jadi mempunyai seperti konsultan keuangan gitu loh. Jadi sewaktu aku belum pensiun dulu, itu besan aku juga, mertua aku juga ya. Aku pergi ke seorang konsultan keuangan.
Terus aku datang ke sana. Biasanya kalau kalian datang ke financial advisor itu ditanya dulu, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk apa? Itu ditanyanya. Aku bilang, aku mau pensiun, umur 60 aku sudah nggak mau kerja, aku mau pensiun, selambat-lambatnya 62. Aku bilang gitu. Oh oke, no problem. Terus dia tanya, kerjaan kamu apa? Income kamu berapa? Gaji kamu berapa? Terus dia tanya, sekarang ini kamu punya uang berapa? Simpanan kamu di bank berapa? Aset kamu apa aja? Kamu punya rumah kah? Punya. Terus kamu punya mobil? Punya. Kamu punya ini investment enggak? Kamu gini. Semua ditanya ya. Terus ditanya juga, utang kamu berapa? Iya. Kamu harus jujur dengan dia karena kamu ingin minta bantuan yang benar ya. Kalau kamu menipu berarti kamu tipu diri kamu sendiri. Jadi ditanya gaji kamu berapa, aset kamu berapa, utang kamu berapa. Jadi berdasarkan data-data itu ya, terus kemudian apakah kamu mempunyai investment atau saham, punya saham atau punya kripto, segala macam itu. Kamu harus kasih tahu ke dia. Terus kemudian dia nanti berdasarkan dari data yang kamu berikan itu, dia akan kasih kamu nasihat, bisa nggak kamu mencapai goal kamu. Goal itu goli. Itu goal. Kalau orang main sepak bola itu kan ada goalnya. Apa objektifnya itu apa? Tujuannya kamu harus memasukkan bola kamu ke goalnya lawan, kan begitu. Nah ini, dia akan mengatakan, oke, dengan berdasarkan data yang kamu kasih, kamu bisa pensiun pada umur 60 misalkan, yang aku inginkan, atau 62. Untuk itu kamu harus menjalankan ini. Jadi kamu dikasih panduan. Berdasarkan keuangan kamu, situasi kamu akan bisa pensiun umur 60. Taruhlah ya, kalau kamu mau pensiun umur 60, kamu harus menabung 40% atau 30% dari gaji kamu. Kalau kamu mau menabung pensiun sampai umur 62, kamu harus menabung 20% gitu loh. Jadi dia kasih nasihat ke kamu. Terus nabungnya tuh di mana? Kamu harus invest ke mutual fund misalkan, index fund. Jadi biar nggak agak ribet-ribet gitu ya. Jadi dia arahkan kamu ke saham mana yang cocok untuk keinginan aku ini. Nah itu dia. Jadi aku karena bukan orang pinter, aku minta bantuan dari financial advisor itu ya. Itu besan aku, mertua aku, begitu semua. Jadi di sini kami mempunyai cara seperti itu. Kalau kalian mau cari itu panduan bisa juga di Indonesia, tapi carilah yang legal ya. Jangan yang abal-abal, jangan kata Grand Mauti, jangan cari nasihat ke yang kaleng-kaleng gitu. Aku seneng dengan istilah kaleng-kaleng. Nah, jadi kalian harus mencari satu perusahaan financial advisor yang beken, yang diakui oleh negara di mana kalian tinggal. Jangan hanya cari nasihat di WA, jangan. Kamu harus cari nasihat di satu perusahaan yang beken, yang mempunyai nama dan mempunyai track record ya, mempunyai history record yang memang itu perusahaan beken. Nah gitu. Jangan cari ke perusahaan kaleng-kaleng atau cari nasihat di WA atau di YouTube gitu, jangan ya. Nah maka itu dengan cara itulah kalian bisa pensiun. Kalau kalian mau pensiun umur 40, mereka katakan aja aku mau pensiun umur 40, caranya bagaimana? Nanti dikasih nasihat, caranya ada, seperti itu kira-kira di sini. Nah, di link di bawah ini aku cantumkan linknya, ini kedua orang yang aku cerita itu ya, masih muda, umur 40 sudah pensiun, kerjanya keliling-keliling dunia mereka. Jadi sangat menarik. Coba kalian tonton aja. Nah, kira-kira aku akan cerita ini akan aku akhiri sampai di sini saja ya.
Semoga bermanfaat untuk kalian. Sangat menurut aku ya, sangat menarik. Apakah kalian ingin pensiun muda? Nah, kalau pensiun sih kalian gampang ya. Pensiun dengan uang loh, pensiun dengan uang yang cukup. Nah, itu dia. Pensiun bukan hanya cuman pensiun untuk hanya tinggal di satu tempat, tapi ya kan keinginan manusia itu beda-beda. Untuk keliling dunia itu bukan untuk semua orang. Ada orang yang senang seperti aku, senang jalan-jalan. Nah, ada orang yang tidak senang jalan-jalan. Ada orang yang senangnya ya tinggal di tempat, dikelilingi anak istri gitu. Ada orang yang senangnya kawin, nggak ada salahnya ya. Ada orang yang senang berkelana, merantau, tidak ada salahnya. Tapi yang penting itu setiap manusia kan mempunyai satu goal. Satu cita-cita apa yang dia ingin capai. Nah, itulah. Tapi kalau aku ini cerita tentang aku sendiri dengan orang yang menurut aku menarik ini loh. Jadi aku dulu ke financial advisor itu aku katakan aku ingin retire, pensiun umur 60 atau 62 paling lambat ya. Ternyata ya bisa. Seperti yang kalian lihat ini, bukan kaleng-kaleng juga ini ya. Aku bisa pensiun dengan nyaman, pensiun dengan uang. Aku mau kemanapun punya duit. Jadi bukan mau pensiun nebeng sana, nebeng sini. Ada yang bilang aku pensiun, aku habis berlibur habis segini. Mungkin mereka kira aku ini pamer atau aku mau sombong atau enggak. Enggak. Saya ingin sharing ke kalian ini loh. Pengeluarananku sewaktu aku berlibur ke sini aku kasih tunjuk inilah pengeluaranku, jadi agar kalian bisa melihatnya. Nah, apa yang aku ceritakan itu, pengeluaranku segitu itu bukan kaleng-kaleng, bukan bohong ya. Aku ceritakan menurut kemampuan aku ya, tapi bukan patokan itu ya. Kalian bisa mencari yang jauh lebih murah dari itu atau jauh yang lebih tinggi dari itu. Ada. Jadi yang aku ceritakan ke kalian pengeluaranku itu ya bukan yang tertinggi, bukan yang terendah juga ya. Itu menurut keinginan aku seperti ini. Tapi bisa juga diirit dengan biaya yang jauh lebih murah, bisa. Yang jauh lebih mahal, bisa. Nah, maka itu aku cerita itu menurut keinginanku untuk berlibur ya. Jadi jangan salah paham. Ini bukan yang terbaik, bukan yang terjelek. Jadi ini menurut apa yang aku inginkan, segitulah kira-kira pengeluaranku. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalau aku terus ngoceh bisa setengah jam lagi nih. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Indonesia. Selamat pagi, siang, malam. Kapanpun kalian mendengarkan ini, kalau lagi malam hari ya, selamat malam. Oke, see you. Bye. Ciao. Find the joy in your life. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.